Ada mesin cuci, ada kulkas, ada kasur, ada semuanya. Oh, semuanya. Ibu ini jualan sembako ya? Sembako ini yang di bawah kelep. Nilainya berapa sembako semuanya? Ya kalau dihitung ini ya ratusan ya. Saya kan konveksi, jadi bahan-bahan untuk konveksi saya kayak kain atau baju-baju yang sudah jadi apa kan taruh di rumah gitu, itu ikut kerendam. Total gitu. kerugiannya berapa Pak? Total kerugiannya? Ratusan juta. Nominalnya apa? Nominal? Ya nominalnya sekitar ya perkiraan sekitar 200-an lebih ya, 200 sampai 300. Gubernur Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Ya, kewajiban hukumnya apa? Dia harusnya melindungi warga Jakarta atau orang yang ada di Jakarta ketika itu. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies berhasil diplomasi meja makan buat 7 fraksi DPRD DKI Jakarta mangkir. Ditulis oleh Asto Notonegoro di siwar.com. Warga Jakarta telah salah mengambil langkah. Itu candaan yang sering didengar untuk menyindir warga DKI Jakarta yang dianggap telah salah memilih pemimpin, menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jelas kekeliruan besar yang pernah dibuat oleh lebih dari 50% warga Jakarta yang punya hak pilih dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Sebagai pihak mengatakan kemunduran terjadi saat DKI Jakarta dipimpin oleh Anies dianggap cuma bisa buat patung-patung hiasan, juga jalanan sepeda yang berujung dibongkar oleh Kapolri. Satu-satunya yang diharapkan menjadi prestasi di era kepemimpinan Anies adalah ajang Formula E. Oleh karena itu, Anies bersikeras menggelar ajang Formula E di tengah pandemi COVID-19 yang memerlukan fokus dan juga perhatian lebih untuk diselesaikan. Aliran dana yang dialokasikan untuk ajang balapan jet darat kelas sekian itu bisa dibilang sangat besar dan juga tentunya menguras APBD DKI Jakarta. Mencium ada yang tidak beres dengan penyelenggaraan Formula E, 2 fraksi di DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI, mengajukan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta yang terpilih karena lawan beratnya keseleo lidah itu. PDIP dan PSI konsisten memperjuangkan kejelasan uang rakyat DKI Jakarta yang kini tidak jelas nasibnya. Tidak main-main, upaya menyelamatkan uang rakyat di 2 partai sewarna itu ditentang oleh 7 partai lainnya di Parlemen Jakarta. Anies pun tidak tinggal diam, manuver politik pun dilakukan. Kanal-kanal politik dimaksimalkan penggunaannya oleh Anies. Diplomasi meja makan pun dilakukan oleh Anies. Dengan mengundang makan malam 7 partai di luar PDIP dan PSI, Anies berhasil sampai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta digelar dengan salah satu agenda interpelasi penyelenggaraan Formula E hanya PDIP dan PSI yang hadir, sementara 7 fraksi lain mangkir. Para wakil rakyat DKI Jakarta yang terhormat itu harusnya mengawal uang rakyat, karena mereka bisa hidup dan makan enak dari uang rakyat sebagai penerimaan mereka yang menjabat menjadi anggota dewan yang terhormat. Namun, seolah tidak punya malu, mereka mangkir dari sidang paripurna yang terhormat itu. Di sini kita bisa lihat, ketujuh partai itu benar-benar berupaya melindungi Anies, padahal belum tentu juga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan usai interpelasi dilakukan. Jika memang Anies tidak merasa dan tidak ada yang salah dengan penyelenggaraan Formula E, untuk apa sepanik ini? Santai saja, interpelasi yang diinisiasi oleh DPRD DKI Jakarta kan sekedar meminta kejelasan penyelenggaraan Formula E. Jadi harusnya tidak perlu panik. Anies sangat berbeda dengan Ahok yang berulang kali menantang DPRD DKI Jakarta untuk menginterpelasi dirinya. Anies malah ketakutan sampai-sampai menggelar makan malam yang menghadirkan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Diundang Anies makan malam kok mereka nurut ya? Lalu mengapa diundang untuk rapat paripurna malah mangkir? Sebenarnya siapakah yang menggaji para anggota dewan yang terhormat itu? Gaji yang mereka terima sudah pasti dari pajak yang dibayar oleh warga DKI Jakarta. Namun tidak tahu ya, apa jangan-jangan Anies juga memberikan gaji kepada mereka? Sampai-sampai mereka mangkir. Namun rapat paripurna dengan salah satu agenda interpelasi Formula E benar-benar menelanjangi 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kemungkinan mereka bisa disinyalir bahwa mereka lebih nurut dan juga cenderung untuk melindungi Anies daripada mengamankan uang rakyat yang belum jelas bagaimana rimbanya. Warga DKI Jakarta yang sehat dan berlogika seharusnya sudah bisa menandai mereka-mereka yang lebih loyal dan juga melindungi kepentingan elit ketimbang membela hak-hak wong cilik yang memilih mereka. Jangan salah lagi mengambil langkah. Warga DKI Jakarta harus memilih wakil yang benar-benar mewakili mereka dan juga konsisten tentunya.
Bukan wakil yang bengkok hati karena disuapin lobster saat makan malam oleh elit-elit yang terus berupaya melindungi kepentingan dan menutupi kebobrokannya. PDIP dan PSI, rakyat Jakarta sangat berharap pada kalian. Semoga di kemudian hari, kalian juga tidak mudah bengkok hati dan lebih memilih melindungi kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat. Akhir kata, hentikan kekeliruan ini pada pemilu kada dan pemilihan legislatif atau pileg mendatang. Jangan lagi salah mengambil keputusan. Begitulah kura-kura. Bagi kader-kader PKS yang laki-laki, ini kabar baik. Karena bisa dijadikan alasan untuk poligami. Tiba-tiba mereka pulang ke rumah, "Ma, ini partai ada program baru nih." Wah, kan istrinya sekan semangat gitu. "Iya, gimana saya cara membantunya?" katanya. Ini programnya poligami lah. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Denny Sregar dan Eko Kuntadi kompak sentil PKS yang cabut aturan poligami. Baru aja keluar, udah dicabut aja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Sregar dan Eko Kuntadi berkomentar terkait Partai Keadilan Sejahtera yang mencabut anjuran poligami. Diketahui baru-baru ini PKS jadi sorotan lantaran mengizinkan kader laki-lakinya untuk melakukan poligami bagi mereka yang mampu dan diutamakan untuk meminang seorang janda. Hal itu tertuang dalam program solidaritas 3 pihak PKS yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat 23 September 2021. Himbauan untuk kader beristri lebih dari satu itu tercantum dalam poin B nomor 8. Tulis surat tersebut, anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil atau janda dan awanis atau anak yatim perempuan. Namun beberapa hari kemudian, PKS mencabut anjuran poligami tersebut. Denny Sregar dan Eko Kuntadi pun langsung berkomentar melalui akun Twitter masing-masing. Kata Denny, baru mau daftar jadi kader, udah bubar aja. Adapun cuitan Eko Kuntadi dalam akun Twitternya @ekokuntadi mengatakan, baru juga keluar, udah dicabut, tahan dulu napa? Tampak kedua sahabat Abu Janda itu memposting capture judul berita terkait PKS yang mencabut anjuran poligami dan meminta maaf karena sudah bikin gaduh. Diberitakan tribunnews.com, Ketua Dewan Syariah Pusat atau DSP PKS Surahman Hidayat mencabut takzirah nomor 12 tentang solidaritas terdampak pandemi yang salah satu poinnya anjuran berpoligami bagi kader PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu atau poligami. Kata Surahman, setelah pihaknya mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat secara umum, pihaknya memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Ia memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia. Menurutnya, fokus PKS saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim. Surahman menegaskan PKS terus menyukseskan program penanganan pandemi dengan membagikan 1,7 juta paket sembako bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. PKS menurut Surahman sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat. Kata Surahman, PKS juga mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik, dan juga saran dari semua pihak. Dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini. Penarikan dan instruksi ini bagi saya rasanya tidak lahir dari niatan yang tulus, karena merasa menyesal telah membuat gaduh, tetapi kemungkinan besar hanya karena tidak kuat menahan tekanan yang muncul, terutama yang diduga muncul dari para istri kader PKS itu sendiri. Saya yakin deh, meskipun dalam ajaran agama yang mereka anut memperbolehkan untuk berpoligami, dalam hati kecil mereka pastilah tidak rela untuk dimadu alias dipoligami. Saya hanya menduga bahwa instruksi berpoligami itu hanyalah semacam kedok sebagai upaya untuk melakukan perekrutan kader PKS ke depannya, sekaligus memperbanyak kuantitas para kader dengan hasil hubungan poligami tersebut. Kalau satu wanita yang mereka poligami saja, misalnya bisa diprogram untuk melahirkan 3 anak, maka dengan mengerahkan 100 kader partai saja dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun, maka PKS bisa memperoleh 300 calon kader potensial pada masa mendatang. Terlihat kalau urusan di area itu PKS ini nampak begitu semangat sekali dengan dasar agama.
karena memang partai mereka dikenal selama ini partai religius. Memang sedikit kontradiktif ketika bicara religi, tapi satu sisi ada area sempit yang nyelempit. Memang cocok partai ini disebut partai kesejahteraan syahwat, karena mereka selalu berurusan tidak jauh dari syahwat. Membantu atau memuliakan anak yatim ataupun menolong para janda tidak harus dinikahkan. Di sini terlihat sekali kalau PKS memandang janda seperti objek pelepas syahwat mereka. Sebenarnya, apakah mereka sungguh-sungguh ingin memuliakan anak yatim atau memuaskan nafsu duniawi? Itulah mengapa PKS tidak memiliki kader yang mumpuni dan juga dibanggakan. Kualitas berpolitik mereka hanya sebatas dari perut ke bawah. Janganlah menghalalkan nafsu syahwat dengan berkedok perintah agama. Masih ada cara lain untuk membahagiakan wanita dengan status janda tanpa harus memiliki. Jadi, sudah tepat bahwa penolakan program poligami yang dicanangkan oleh PKS ini harus benar-benar dicabut. Jangan pernah lagi menginginkan hal serupa di kemudian hari. Bagaimana menurut Anda?